Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan materi tentang wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Arisanti, beserta dua teman saya, Cisa Nada Salsabila dan Nurkinsia Sakina. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Menurut Lemhanas, Lembaga Data Nasional, pada 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan-kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Arti secara terminologis. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan atau hankam. Selain itu juga, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan yang pertama yaitu Pancasila atau pembuka UUD 1945 dilandasi landasan izin. Untuk kedudukan yang kedua, UUD 1945 dilandasi oleh landasan konstitusional. Untuk kedudukan yang ketiga, wawasan Nusantara dilandasi landasan visional. Untuk kedudukan yang keempat, ketahanan nasional dilandasi oleh landasan konsepsional. Untuk kedudukan yang kelima, dokumen rencana pembangunan dilandasi oleh landasan operasional. Asas wawasan Nusantara. Asas adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia komponen pembentuknya bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu kepentingan yang bersama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama, yang keenam kesetiaan. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara yang kedua, wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih utama mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku, bangsa, dan atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, dijalani, diakui, dipenuhi selama tidak bertentangan dengan nasional dan kepentingan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.